Berangkat ini lantaran satu malam penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Sirmadi KYB Channel ya. Video yang membahas tentang perkebunan, penyadapan dan pertanian karet tentunya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Nah, ini sementara kegiatan pagi hari ini ada rencana tadi malam saya mau berangkat, habis subuh langsung berangkat rencananya. Tapi ya gimana, karena nggak jadi berangkat ini lantaran satu malam penuh. Nggak penuh sih, mulai jam 10 malam sampai ini pagi, ini hampir jam berapa, 9 ini 9 pagi. Jadi 10 malam sampai 10 pagi itu hujannya guyur terus walaupun nggak deres. Sampai sekarang pun ini masih kertak-kertik ini kawan. Jadi rencana mau berangkat itu gagal. Jadi nanti umpama jam 1 jam 2 bisa kering, nanti insya Allah berangkatnya sore-sorean. Yang penting berangkat kalau kering, tapi kalau masih tetap basah ya jangan digasak. Itu kawan-kawan ya, untuk saat ini saya lagi di kebun depan rumah, tapi bukan punya saya. Nah, ini kontrol-kontrol untuk basahnya batang-batang ini gimana. Soalnya kan biasanya sama saja. Kalau di sini batangnya sama-sama basah, berarti tempat saya juga begitu. Kalau menurut kelihatannya ini kawan-kawan ya, ini basahnya betul-betul basah ini. Lantaran sampai saat ini pun masih 1212 masih apa namanya, masih retak-retik gitu loh hujannya. Jadi kita sebagai petani karet ya harus jeli ya, jangan main gasak menggasak. Kendati pun kita ada kebutuhan yang mendesak, yang harus kita bulan ini harus dapat sekian. Lantaran batang karet itu kalau dibasah terus digasak nanti akibatnya yang tidak baik. Jadi kalau batangnya itu pokoknya basah kayak gini, digasak pun ya masih tetap ada getah sebenarnya. Cuman ya itu nanti air yang dari atas itu ngeresep ke bekas sadapan. Jadi dia bisa membuat mati kulit ya. Soalnya airnya masuk ke pori-pori. Apalagi habis itu terus diberhentikan beberapa hari. Nah, itu akan lebih membuat semakin dalam mati kulitnya. Itu ya. Jadi untuk kawan-kawan, makanya ini nekat kita sedap-sedap ya, keluar getah keluar. Cuman ya kayak gitu, campur air, beku-beku, terus akibatnya juga fatal. Nanti ini yang air yang di sini ini masuk ke dalam, terus besoknya waktu kita nyadap itu hitam. Nah, sini hitam, soalnya air yang masuk tadi. Terus ini beberapa hari kalau nggak disadap, hitamnya ini bisa masuknya ke sininya semakin tebal. Nah, itulah yang bisa merugikan kita sendiri sebagai penyadap, sebagai yang punya kebun. Jadi saya harapkan untuk kawan-kawan kalau masih basah jangan digasak. Soalnya saya berpengalaman waktu kerja di PT dulu. Waktu kerja di PT dulu itu saya
kalau habis hujan ini, kalau Januari itu, nah ini cerita pengalaman di PT ya. Waktu Januari itu kan tiap hari hujan terus. Tapi sementara mandor harus dituntut dari atasan bagaimana supaya dapat getah. Nah itu kadang-kadang nekat, walaupun basah suruh nekat, lantaran kalau nggak gitu bisa 1 bulan atau setengah bulan itu nggak nyadap karena basah terus. Jadi untuk pabrik itu nggak ada kemasukan. Itu kan kawan ya. Jadi untuk apa namanya, pengalaman saya ada di situ waktu itu. Jadi teles digasak. Nah, habis digasak terus itu tadi biru-biru. Nah itu ya. Bukannya saya ngomong saya nggak pernah ngelakoni itu, enggak. Saya ngomong itu udah pernah ngelakoni. Makanya kalau basah diusahakan jangan digasak. Maksudnya basah itu yang basah masih kelihatan dia mengalir. Kalau basah-basah mamel kelihatan basah, cuman dia nggak kelihatan mengalir, antara separuh kering gitu ya. Yang penting nggak ngalir, kelihatan basah tapi nggak mengalir itu nggak apa-apa. Itu yang kalau bisa yang mengalir itu jangan digasak. Nah, itu ya pengalaman saya waktu di PT. Mudah-mudahan ini bisa memberikan, mungkin yang senior udah paham ya. Kalau yang senior sudah paham masalah batang basah harus dibagaimanakan, batang mamel itu yang gimana, itu kalau untuk senior yang sudah lama nyadap paham. Nah ini untuk mungkin yang baru-baru nyadap, pemula gitu kan kadang-kadang belum tahu aturan-aturannya yang bagus bagaimana, itu kan belum tahu. Jadi ini untuk pemula-pemula penyadap ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat supaya apa? Supaya nanti tidak fatal. Tidak fatal untuk karet kita ataupun karet orang yang kita sadap. Itu ya teman-temanku semua. Jadi barang sepele pun kalau itu tidak tahu terus lalu kita ngerjakan, itu kan bisa menjadi fatal juga walaupun barangnya sepele. Nah ini saya ngontrol di depan rumah yang saya bilang tadi, cuman depan rumah agak jauh dikit. Ini karet sudah tua, mungkin umurnya udah hampir 20 tahunan. Lantaran ya yang nyadap juga gonta-ganti ini, jadi karetnya udah remuk sadapannya ya. Apalagi setek ya. Setek yang nyadap itu belum punya teori yang bagus. Jadi sadapan itu berpatokan pada sadapan orang yang pertama kali nyadap kalau setek. Kalau orang yang pertama kali nyadap itu bagus, kulit pulihannya ini pasti bagus. Tinggal yang kedua, yang ketiga orangnya itu bagus apa enggak nyadapnya. Soalnya kalau batang setek itu menangnya dia diketah kalau sama karet alam. Menangnya walaupun umurnya masih muda ya. Kalau setek itu batang karet kecil pun udah lumayan getahnya, juga agak kental. Itu menangnya setek ya. Terus kalau alam kalahnya itu kalau umur masih muda getahnya itu cair juga sedikit. Itu kalau karet alam. Tapi menangnya karet alam itu nanti kalau sudah sekitar umur 15 tahun ke atas. Walaupun penyadapnya itu agak kurang pas, nyerempet-nyerempet tulang, tapi pemulihan kulit rondonya, kalau bilang orang Jawa itu kulit rondonya itu masih lumayan halus kalau dibanding stek. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi itu terserah
kawan-kawan kalau mau nanam karet, mungkin ini kalau sekarang ini sudah jarang-jarang ya orang yang nanam karet. Cuman ya masih ada orang yang menanam karet. Walaupun 1212 masih ada. Sekarang malah banyak yang diganti sawit. Itu untuk kawan-kawan sekedar informasi atau tukar pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Nah ini malah ada yang gede ini lho. Batangnya gede betul ini. Tapi ya gitu, kayaknya ini udah disadap sana sini udah remuk semua. Ini banyak yang remuk, rata-rata remuk. Lantaran kalau di desa saya ini yang nyadap yang jelas gonta-ganti. Nah, mungkin satu orang itu ada yang 1 tahun 2 tahun kabur ganti lain, nanti 1 tahun nggak kerasan ganti lain. Jadi ya udah, apalagi nuntut kebutuhan. Tuh yang nyadap itu kayaknya yang penting metu getai. Nggak tahu ini karet remuk apa enggak, itu yang penting keluar getah aja. Jadi jadinya ya kayak gini, remuk semua. Jadi yang belakangan, yang nyadap belakangan ini yang mau dibagusin udah remuk, nggak dibagusin ya gimana. Kadang-kadang yang penting keluar getah aja, ada karet tua ini katanya. Nah, itu kan kawan ya. Terima kasih ya. Ini sekedar obrolan dan informasi juga pengalaman untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Jangan lupa ya, untuk kawan-kawan kalau suka silahkan like, ada yang dipertanyakan silahkan komen, dan bila bermanfaat untuk kawan-kawan silahkan share untuk kawan-kawan semua. Dan yang satu lagi jangan lupa subscribe-nya ya untuk kawan-kawan ya. Juga dibunyikan loncengnya supaya nanti kalau saya bikin video, ngupload video, kawan-kawan bisa untuk mengikuti untuk selanjutnya ya, dapat notifikasinya. Untuk kawan-kawanku semua, terima kasih sudah mengikuti. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada omong-omongan yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.